Oke, di materi selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan mengenal yang namanya reading progress ya. Jadi reading progress ini disediakan untuk memperkuat literasi ya di pendidikan Indonesia ya. Kalau di Microsoft itu ada namanya reading progress dan reading coach. Kalau progress itu untuk kepentingan kita untuk mengetahui seberapa literate murid kita. Kalau coach itu untuk kepentingan si muridnya kita, sehingga mereka bisa punya guru virtual yang selalu siap kapanpun dan dimanapun, karena ada di aplikasinya mereka sendiri gitu ya. Saya akan sampaikan ini Bapak Ibu tentang Microsoft Reading Progress ya. Pertama itu memang kebutuhan untuk literasi itu saat-saat ini sangat tinggi sekali dan kita ketahui bersama bahwa Indonesia termasuk negara yang tingkat literasinya lumayan rendah gitu. Jadi ini kita perlu effort, kita perlu kekuatan bersama sehingga ini nanti Bapak Ibu kita bisa menambah tingkat literasi siswanya kita gitu ya. Melalui aplikasi ini kita bisa gunakan eh, untuk menambah kemampuan literasi murid kita gitu ya. Nah, kalau kita bisa lihat bahwa sebenarnya tahapan membaca atau literasi itu kemampuan yang penting ya, karena di membangun literasi untuk siswa itu kita bisa bagi menjadi beberapa grade seperti ini ya, mulai dari early readers atau K5 umur 1, 2, 3, 4, 5 preschool gitu ya, atau untuk SD atau English language learner dan lain-lain gitu ya. Jadi ini memang memang masing-masing punya tahapan-tahapan sendiri dan aplikasi ini juga nanti akan bisa membedakan tahapan-tahapan itu sendiri gitu ya. Ini reading progress atau reading coach itu didesain seperti ini. Jadi untuk keperluan students dan untuk keperluan educator. Kalau untuk keperluan students, muridnya kita itu bisa pembelajarannya terpersonalize gitu ya. Sesuai dengan gaya belajarnya mereka gitu. Dan ini juga engaging practice. Praktisnya itu melibatkan kemampuan mereka untuk berliterasi itu sendiri. Dan ini juga inclusive by design. Jadi dirancang masing-masing untuk siswa itu secara personal gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau di sebagai ini apa educator kita bisa saving time tentu saja ya karena kita sudah disediakan tools segala macam sehingga kita bisa gunakan itu secara instan tanpa harus berpikir mungkin ya atau tanpa harus mencari berbagai macam sumber yang lain karena semua sudah disediakan. Dan yang menarik Bapak Ibu ini juga disediakan yang namanya insight. Jadi insight ini itu adalah gambaran kelasnya kita seperti apa gitu ya. Saya dengan cepat aja di sini Bapak Ibu. Nah, sebelum masuk ke sana Bapak Ibu, saya perlu kenalkan yang namanya Learning Accelerator ya atau AI khusus yang dirancang untuk mempercepat proses pembelajaran. Nah, kita ada yang namanya foundational skill, ada yang namanya future ready skill, dan ada yang namanya insight ya. Kalau foundational skill itu berarti skill dasar, skill basic yang harus dikuasai oleh murid kita hari-hari ini, gitu ya. Karena kalau mereka tidak punya dasar yang baik, ya bagaimana mereka bisa menghadapi masa depan nanti, gitu ya. Kalau future ready skills itu adalah kemampuan-kemampuan yang mereka perlukan nanti di masa depan, ya. Ketika mereka sudah mulai terjun masuk ke dalam dunia kerja dan mereka mulai berjuang untuk kehidupan mereka, ya misal sebagai kepala rumah tangga atau yang lain-lain. Pokoknya mereka perlu kemampuan ini untuk masa depan mereka nanti. Kalau insight ini Bapak Ibu lebih cenderung kepada bagaimana nanti kita sebagai educator itu bisa mendapat gambaran ya kelas itu seperti apa. Nah, di Microsoft Learning Accelerator itu kita bagi menjadi 3 hal ini ya Bapak Ibu ya. Di foundational skill sendiri itu ada reading, ada matematika untuk penguatan numerasi, ada well-being untuk kesehatan sosial emosional siswa kita gitu ya. Jadi ini kalau untuk future ready di modul ini kita akan bahas juga tentang speaker, jadi untuk public speaking dan mencari informasi. Kalau insight ini insight ya atau gambaran tentang kelasnya kita gitu Bapak Ibu. Nah, saya akan mulai dengan yang reading progress ya di sesi kali ini. Reading progress itu sudah dirancang sedemikian rupa oleh Microsoft sehingga eh, bisa menguatkan literasi siswa kita, muridnya kita di kelas begitu. Karena ini melibatkan pakar-pakar
dan reading di dunia, begitu seperti Dr. Tim, Dr. Mark, dan lain-lain. Ini juga sudah berdasarkan desain, ya, sertifikasinya. Oke, baik. Nah, mari kita mulai ya. Ini kita akan studi kasus ya. Jadi case-nya adalah untuk siswa usia sekolah di SD begitu ya, SD SMP gitu ya. Kita akan coba Bapak Ibu perkenalkan. Ini namanya Kristal nih, ini kelas 4 SD ya. Jadi dia ingin membaca gitu, belajar membaca gitu dengan baik. Membaca sejak dini Bapak Ibu ya, gitu ya. Oke. Nah, ini gurunya nih. Gurunya adalah Miss Peterson gitu ya. Miss Peterson ini dia pengen akses kemampuan membacanya siswanya dia itu seperti apa tadi si Kristal itu ya. Jadi dia akan memberikan penugasan setiap minggunya ya. Dia biasanya menghabiskan 5 menit untuk mengetahui kemampuan membaca muridnya dia dengan menggunakan cara tradisional sebelumnya ya, dengan menggunakan stopwatch, pensil dan kertas. Jadi selama 5 menit dia akses seperti itu. Itu dulu. Ketika dibagi di 27 siswa yang dia punya, itu time consuming banget. Betul ya Bapak Ibu? Itu baru 27 di US sana. Kalau di Indonesia, di tempat saya, itu saya punya 36 siswa di kelas. Bagaimana kalau saya mau akses kemampuan literasi mereka satu persatu? Tentu ini akan sangat-sangat time consuming gitu ya. Oke, dan sekarang kita akan coba ya sebagai gambaran. Nah, ini kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Untuk reading progress itu kita perlu sign in as educator ya. Jadi login dengan akun di Microsoft. Lalu Bapak Ibu pilih yang ini Learning Accelerator di Reading Progress dan berikan detail-detail yang mau dibacakan tadi. Nah, Bapak Ibu. Sekarang kita bisa lihat bahwa ada 3 hal ya Bapak Ibu ya. Di situ kita bisa pilih dari sampel library yang sudah disediakan ya. Seperti ini contohnya. Lalu Bapak Ibu tinggal klik start. Cara satu. Atau Bapak Ibu juga bisa dari file yang sudah Bapak Ibu punya. Ya, misal Bapak Ibu sudah punya bacaan-bacaan tertentu. Ini bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jawa, atau kalau Bapak Ibu punya pelajaran bahasa Jepang, bahasa Korea, silahkan dicoba ya Bapak Ibu ya. Atau cara yang ketiga Bapak Ibu yang paling menarik adalah dengan menggunakan AI. Jadi AI ini akan bisa mengenerate sesuai dengan topik pilihannya Bapak Ibu, sehingga murid ini akan lebih kaya. Bapak Ibu nggak perlu repot, harus cari ini materi di mana gitu, karena semua sudah didesain langsung oleh si AI ini sendiri. Seperti ini Bapak Ibu. Coba kita lihat dulu ya. Oke, nah seperti ini Bapak Ibu kira-kira. Jadi ada 5 kata-kata sulitnya. Kalau di guru bahasa Inggris seperti saya, itu kadang ada kata-kata yang memang siswanya saya itu sangat sulit untuk dibaca gitu. Maka kita bisa berikan sampel sampel words. Nah, ini contoh teksnya sudah jadi Bapak Ibu ya. Dibuat sesuai level seperti ini Bapak Ibu. Ya, kita bisa atur semuanya. Kalau tidak cocok, kita bisa regenerate kembali gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita tinggal berikan percobaannya dia berapa kali nih untuk membaca gitu dalam berapa menit gitu ya. Kita juga bisa mengatur sensitivitas dari pembacaan mereka gitu ya. Jadi sistem akan mendeteksi berdasarkan level sensitivitas yang Bapak Ibu berikan. Nah, kita juga aktifkan yang namanya reading coach ya, untuk bisa mereka membaca kata-kata yang susah. Termasuk kita bisa aktifkan yang namanya comprehension questions. Pertanyaan seputar bacaan tadi Bapak Ibu ya, untuk mengetes apakah mereka paham dengan pertanyaan ini atau tidak gitu ya. Jadi kita tinggal pilih mau berapa pertanyaan gitu, tinggal kita masukkan, lalu klik next. AI-nya lah yang akan
membuat pertanyaan berdasarkan dari teks yang tadi di-generate gitu ya. Ini sudah jadi 3 pertanyaan Bapak Ibu. Kalau nggak cocok kita bisa edit. Nah, kalau sudah maka kita tinggal klik next seperti ini ya, dan ini sudah ada, lalu kita klik assign atau tugaskan. Nah, kalau saya biasanya tugaskan ini seminggu sekali Bapak Ibu ya di sekolah gitu, sehingga saya bisa tracking, literasi mereka seperti apa. Atau mungkin Bapak Ibu bisa gunakan juga untuk, apa, pemahaman literasi gitu ya, di pagi hari sebelum pelajaran dimulai gitu ya misal. Nah, ini Bapak Ibu, tampilan dari, apa, siswa gitu ya. Jadi ketika siswanya itu mulai start, nah si Ashley ini mulai membaca ya, dan dia bisa menampilkan, gelap dan terangnya segala macam gitu. Dia mulai baca, dia dari atas sampai bawah gitu ya. Nah, kalau sudah dia bisa klik I'm done, selesai. Lalu start over kalau ingin mulai lagi atau I'm finished. Nah, dia bisa cek ya kira-kira, teknik pembacaan dia gimana begitu. Jadi ini menggunakan metode literasi dengan membaca nyaring gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu akan dihadapkan 5 vocabulary, 5 kata susah yang tadi tidak bisa di-pronounce oleh siswanya kita, sehingga mereka harus berlatih dulu sebelumnya. Misal kata-kata landforms atau natural. Nah ini, si Ashley ini harus baca Bapak Ibu ya, sampai warnanya hijau gitu. Nah, kalau sudah dia bisa serahkan ke gurunya. Nah, seperti itu. Nah, ini sebagai siswa. Menarik sekali kan Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa tracking nih sebenarnya sebagai siswa. Nah, ini contoh. Kita bisa lihat bahwa yang sudah submit ini si Ashley gitu ya. Ini ada lihat. Nah, kalau kita bisa di sisi guru seperti ini, kita bisa lihat, kita bisa pantau gitu ya. Apakah dia benar, akurasinya berapa persen, lalu pertanyaan komprehensinya dia benar berapa dari jumlah pertanyaan gitu. Nah, bahkan sudah dikode-kodekan melalui warna-warna seperti ini Bapak Ibu, sehingga nanti si Ashley ini kita bisa identifikasi kemampuan membacanya dia sudah sampai di mana. Seperti ini ya. Keren sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak perlu akses satu-satu, kita serahkan aja ke Microsoft Teams gitu. Oke, bahkan kita bisa cek Bapak Ibu ya, mungkin kita nggak percaya dengan sistem, ini benar nggak sih koreksinya sistem, kita bisa cek satu-satu gitu ya, seperti ini. Nah, kalau kita klik auto detect-nya dimatikan, kita harus, mendeteksi sendiri kesalahan-kesalahannya dia gitu ya. Nah, kita bisa atur juga yang namanya background noise suppression. Ini ya noise cancelling, di belakang itu kita redam semuanya, sehingga hanya suaranya si Ashley yang masuk ke sini, gitu, ya. Nah, ini sudah ada insight-nya Bapak Ibu, akurasinya dia dan seterusnya. Itu sudah banyak sekali yang bisa kita baca di sini. Ada kata-kata yang susah, seperti ada throughout tadi itu, siswa kita paling susah dibaca. Jadi untuk guru bahasa Inggris, saya rasa ini hal yang, perlu kita coba, ya. Sama sih. Nah, ini namanya insight Bapak Ibu. Jadi insight-nya ada banyak seperti ini. Nanti juga, ada beberapa informasi-informasi ya, seperti kata-kata yang susah seperti ini, itu paling banyak mereka susahnya dibaca di bagian mana gitu ya. Dan ada kode-kode warna, jadi kita bisa tahu siswa atau murid mana yang perlu pembiasaan pembacaan. Nah, untuk analytical-nya juga kita bisa lihat grafiknya, apakah naik, apakah turun, begitu ya Bapak Ibu, seperti yang saat ini Bapak Ibu bisa lihat di layar. Oke, nah demikian ya Bapak Ibu. Jadi inilah yang namanya Microsoft Reading Progress ya. Selamat mencoba ya Bapak Ibu ya.